Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Yumna. Sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Saat ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Nah, sebelum memulai belajar kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Al-Fatihah. Nah, kita lanjutkan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ya, lawannya dari perkembangbiakan secara generatif. Jika secara generatif itu perkembangbiakan secara kawin atau seksual, maka perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau nama lainnya aseksual. Perkembangbiakan secara vegetatif ini berarti perkembangbiakan itu tanpa melalui proses atau peristiwa pembuahan. Lalu bagaimana Bu Yumna tumbuhan itu bisa tumbuh baru tanpa melalui proses pembuahan? Ya, bisa saja tentunya, yakni dengan individu baru itu berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Jadi, karena tidak melalui proses pembuahan, tumbuhan baru dari perkembangbiakan vegetatif ini tumbuh dari tubuh tumbuhan induknya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua perkembangan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ini yaitu perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Jadi tumbuhan itu akan membentuk tumbuhan baru tanpa melibatkan atau tanpa bantuan dari manusia. Kemudian contoh dari vegetatif alami yakni tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih atau stolon, akar tinggal atau bisa disebut rizoma atau rimpang, kemudian yang terakhir spora. Bisa dipahami ya? Sedangkan vegetatif buatan lawan dari vegetatif alami yakni perkembangbiakan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Jadi untuk yang vegetatif ini dengan campur tangan manusia sehingga muncul tumbuhan baru. Apa saja macamnya? Tumbuhan maksud Bu Yumna perkembangbiakan secara vegetatif buatan itu macamnya ada mencangkok, stek, okulasi, dan merunduk. Bisa dipahami ya? Jadi vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah vegetatif yang dengan bantuan manusia sehingga tumbuh tumbuhan baru. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, tadi sudah Bu Yumna jelaskan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Kita belajar vegetatif alami terlebih dahulu ya. Apa itu vegetatif alami? Ya, perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Maksudnya gimana sih Bu Yumna tanpa campur tangan manusia itu? Nah, coba kalian mungkin pernah melihat tanaman pisang atau pernah melihat pohon pisang. Nah, pohon pisang tanpa kalian itu harus
memberikan perlakuan khusus, dia akan tumbuh secara sendirinya di bawah tanaman induknya. Bisa dimengerti? Nah, coba apa saja sih macam-macam dari vegetatif alami ini? Yang pertama, yakni tunas, kemudian yang kedua umbi, yang ketiga geragih atau stolon, yang keempat rizoma atau rimpang atau juga bisa disebut akar tinggal, kemudian yang kelima spora. Oke, yang pertama yakni tunas. Apa sih tunas itu? Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Jadi tumbuhan induk, misal ini tumbuhan induk ya. Nah, tumbuhan yang baru itu biasanya muncul di bawah tumbuhan induknya. Jadi itu yang dimaksud tunas. Contoh tumbuhannya adalah bambu, pisang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, umbi. Umbi adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang membesar dan berisi. Jadi mempunyai akar yang besar dan berisi. Umbi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama umbi batang, yang kedua umbi akar, dan yang ketiga umbi lapis. Umbi batang ini tentunya bagian akar yang membesar pada batang. Ya, yang bagian yang membesar itu pada batang, sedangkan umbi akar bagian membesar pada akarnya. Dan sedangkan umbi lapis bagian yang berisi, yakni pada lapisan-lapisan dari tumbuhan tersebut. Contoh dari umbi batang, yakni ada kentang, bengkoang, talas, dan lain-lain. Selanjutnya contoh dari umbi akar, ada wortel, singkong, dan lain-lain. Dan umbi lapis, ya, bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Bisa dimengerti ya anak-anak? Selanjutnya yang ketiga yakni geragih atau bisa disebut stolon. Geragih ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang ini menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Jadi geragih ini merupakan batang yang menjalar pada permukaan tanah. Nah, pada ujung dari batang tersebut tumbuhan, ya, menghasilkan tumbuhan. Contoh dari geragih atau stolon ini yang sering kita temui yakni tanaman stroberi, rumput teki, dan enceng gondok yang biasanya ada di sungai-sungai dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat rizoma atau rimpang dan atau biasa disebut akar tinggal. Adalah batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Nah, mungkin rimpang ini atau rizoma seperti atau hampir mirip dengan umbi. Namun rimpang ini sama-sama terdapat di bawah tanah, namun dia bentuknya berbuku-buku. Berbuku-buku itu seperti apa sih, Bina? Nah, coba kalian perhatikan pada contohnya. Contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Coba di dapur kalian ambil jahe atau kunyit. Coba kalian perhatikan. Di situ bentuk dari lapisan luar jahe atau kunyit tersebut berbuku-buku. Jadi berbuku-buku. Gitu ya. Selanjutnya spora yang terakhir. Spora ini ukurannya sangat kecil, bisa menyebar melalui angin, air, dan lain-lain. Jadi spora ini bisa kalian temui pada tumbuhan jenis paku-pakuan, tumbuhan paku, kemudian lumut, dan jamur. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif yakni vegetatif buatan.
Apa sih vegetatif buatan itu? Lawan dari vegetatif alami. Vegetatif buatan ini berkembang biak dengan campur tangan manusia. Apabila tidak adanya perlakuan khusus dari manusia, tidak akan tumbuh tumbuhan baru. Apa saja macamnya? Vegetatif buatan ini ada 4 macam. Yang pertama, cangkok atau mencangkok. Kemudian yang kedua, stek. Yang ketiga, okulasi. Dan yang keempat, merunduk. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok ini adalah perbanyakan tumbuhan dengan melukai batang tumbuhan. Lalu, bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat oleh plastik. Nah, mungkin kalian saat jalan-jalan pernah melihat ada pohon itu ada gundukan, itu plastik yang diikat. Ternyata dalamnya itu berisi tanah, anak-anak. Kenapa sih kalau diisi tanah, Bima? Karena gundukan yang berisi tanah setelah batang pada pohon itu kita lukai atau kita kuliti, kemudian kita kasih tanah dan dibungkus oleh plastik, itu nantinya lama-kelamaan akan muncul akar. Nah, setelah muncul akar, batang tersebut bisa kalian potong. Setelah itu kalian tanam di tanah sehingga muncul tumbuhan baru. Ya. Apa saja sih Bu Yuna tumbuhan yang bisa dicangkok ini? Tumbuhan yang bisa dicangkok biasanya tumbuhan yang memiliki batang agak tebal, ya, agak kuat, seperti pohon mangga, jambu, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan ke tanah, kemudian tumbuh tanaman baru. Nah, stek ini sangat mudah, anak-anak. Jadi kalian tinggal memotong saja bagian dari tumbuhan, memotong, kemudian bagian tumbuhan itu kalian tanam ke dalam tanah dan lama-lama dia akan tumbuh. Contoh, sebelumnya stek itu ada 3 macam. Yang pertama ada stek batang, kemudian stek akar, dan stek daun. Jadi stek batang ini kalian potong bagian batang, kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Sedangkan stek akar ini seperti batang, dipotong kemudian ditanam ke dalam tanah. Kemudian stek daun juga seperti itu. Nah, contoh dari masing-masing macam stek ini, yakni yang stek batang, contohnya mawar, singkong, tebu, dan lain-lain. Contoh dari stek akar ini adalah cemara, jambu biji, apel, dan lain-lain. Sedangkan stek daun ini contohnya adalah tanaman cocor bebek, kaktus, dan lidah buaya. Selanjutnya, okulasi. Okulasi ini adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tanaman yang lain yang sama jenisnya. Nah, tujuan dari vegetatif buatan okulasi ini untuk memperbaiki sifat tumbuhan sehingga menjadi lebih baik dan berkualitas. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan okulasi adalah durian, mangga, jeruk, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir yakni vegetatif buatan merunduk. Merunduk ini adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan atau membelokkan tumbuhan itu ke dalam tanah. Ya, jadi tumbuhan yang tegak berdiri dia akan sedikit lentur, ya. Ya, yang bisa dirundukkan ini yang karakteristik batangnya itu bisa dilengkupkan. Nah, setelah itu dirundukkan atau sedikit
sedikit dirundukkan ke arah tanah, sedikit dibelokkan ke arah tanah, kemudian ditanam di dalam tanah sehingga nanti lama-kelamaan akan muncul akar dan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan vegetatif buatan perunggu adalah melati, stroberi, sirih, dan lain-lain. Sudah lebih paham ya anak-anak tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif? Apabila masih ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa WA ke nomor Wilna. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wilna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.